Dan kalau misalkan Poco X5 series yang dibawa ke Indonesia hanya Poco X5-nya aja, wah, yang Pro-nya nggak masuk gitu ke Indonesia. Wah. Terus gimana pendapat kalian nih tentang Poco X5 series yang mau dibawa ke Indonesia? Apakah Poco X5 Pro akan dibawa ke Indonesia juga? Ataukah hanya Poco X5 aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini kita ngobrol santai aja dulu. Ngobrol santai, gue mau ngebahas HP yang mungkin sebentar lagi akan resmi dirilis di Indonesia, yaitu Poco Indonesia. Kita tahu ya, berapa hari yang lalu sih, 2 atau 3 hari yang lalu, Poco Global Global itu resmi meluncurkan seri terbarunya generasi X series ya, yaitu X5 sama X5 Pro. Nah, itu gue waktu itu nonton live ya tuh, dan gue ikutin, ternyata spesifikasi dan harga yang ditawarkan tuh, mantep banget sih asli. Nah, di sini kita lihat dari Poco X5 yang biasa dulu aja ya. Poco X5 yang biasa yang bukan Pro, dia itu pakai prosesor atau chipsetnya itu dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 695 ya. Yang dimana prosesor ini pernah digunakan di seri tahun kemarin dari Redmi Note 11 Pro ya. Redmi Note 11 Pro ini udah pakai si Snapdragon 695 ini, yang skor Antutunya tuh berkisar antara 300.000 gede sama 400 ribuan yang sedikit lah, 400.000, 405.000, 410 ribuan ya, sekitar segitu lah. Yang dimana memang kalau untuk main game, sebenarnya prosesor ini sih tergolong prosesor yang seri hemat daya ya, kalau istilahnya kalau laptop atau seri laptop, prosesor laptop itu seri U. Nah, ini 695 ini menurut gue ini seri U yang hemat daya gitulah. Tapi performanya juga ya boleh dibilang lumayan lah ya. Terus dia udah kameranya 48 megapiksel. Tapi di sini gua nggak ngelihat ada OIS-nya ya, karena memang mungkin nggak ada OIS-nya. Dan ya untuk desainnya sih basic lah ya, desain kebanyakan handphone Poco belakangan kemarin gitu, kayak Poco M4 yang bump kameranya itu lebar-lebar, gede-gede, terus ada tulisan Poco-nya di bagian pinggirnya. Terus layarnya itu udah AMOLED 120 Hz, jadi udah AMOLED lah, udah keren lah. Terus udah ada sertifikasi DCI P3 juga, jadi akurasi warnanya juga udah lumayan ya akurat lah untuk warnanya. Terus kayak misalkan fitur-fitur lain, NFC, dual speaker, fingerprint di samping, tombol samping itu masih ada semua. Baterainya 5000 mAh sama daya ngecasnya 33 watt. Dan si Poco X5 ini dia dibanderol harganya itu di 3 juta aja sih. Di awal perilisannya itu kalau dikonversiin ke rupiah itu di 3 juta aja. Sebenarnya harga untuk varian terendahnya yang RAM 6GB, internal 128GB itu di $199. Ya kalau dirupiahin ya 3 juta. 3 juta lah intinya, 3 juta berapa ribu gitu. Ya masih termasuk worth it sih Snapdragon 695. Itu global sih ya. Terus yang untuk yang RAM 8GB, internal 256 itu kisaran ya 3,4 sampai 3,5 jutaan lah untuk yang varian ini ya, varian yang RAM 8GB. Terus yang Poco X5 Pro nih, Poco X5 Pro ini yang lebih mantap lagi sih sebenarnya untuk dari spesifikasi atau jeroannya. Nah, dia memakai prosesor yang kelas mid range, tapi prosesornya itu yang ya powerful dan juga untuk hemat daya juga sih, Snapdragon 778G yang dimana udah 5G ya. Sama yang 69 tadi juga udah 5G, dan 778G ini juga udah 5G. Jadi ya udah buat dipakai ke depannya ya udah aman lah. 778G kita lihat dulu ya, udah pernah dipakai dari Samsung A52s ya, dan terbukti memang A52s itu penjualannya meroket banget. 778G 5G-nya itu powerful banget, ditambah hemat daya, ya intinya terbaik lah menurut gue di kelas chipset atau HP mid-range ya, 778G. Terus ditambah kameranya 108 megapiksel untuk resolusi kamera utamanya, dan sayangnya di sini juga nggak ada untuk fitur OIS-nya. Gue nggak ngeliat ada fitur OIS-nya di 108 megapiksel Poco X5 Pro ini. Sama untuk layarnya juga udah AMOLED One Bicolor. Bedanya sama yang Poco X5 biasa, dia AMOLED biasa, tapi yang Poco X5 Pro ini AMOLED One Bicolor.
Ya sama-sama kayak AMOLED handphone Poco F3, F4 itu juga AMOLED 1B color kok. Sama kayak gitu untuk layarnya. Terus udah refresh rate juga sama 120 Hz. Terus baterainya 5000, sama pengecasannya dia di 67 watt. Tapi di sini untuk perekaman video di Poco X5 Pro itu udah bisa sampai resolusi 4K. Jadi udah buat kalian yang biasa syuting-syuting B-roll pakai 4K kan lebih tajam. Jadi buat ngezoom tuh enak. Terus ya fitur-fitur lainnya basic lah ya, sama dual speaker, terus NFC, tombol fingerprint di samping layar, dan gyroscope-nya untuk kedua handphone Poco X5 dan Poco X5 Pro itu secara hardware. Jadi kalian tenang aja, nggak usah khawatir untuk mengenai gyroscope-nya. Dan harganya cukup menarik sih, Snapdragon 778G di Poco X5 Pro itu mulai startnya itu ya 3,6 sampai 3,7 jutaan. Untuk yang RAM 6GB ya, internal 128GB. Terus kalau yang RAM-nya 8GB, internal 256 itu udah di 4 juta ke atas. 4 juta, 4,4 atau 4,5 juta ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti Poco Indonesia akan ngebawa itu di harga berapa dibawa ke Indonesia. Dan gue udah cek-cek riset-riset juga nih. Di Poco Indonesia sebenarnya udah ada postingan-postingan tentang Poco X5, tapi hanya Poco X5-nya aja. Yang Pro-nya nggak tahu kemana. Apakah memang diluncurkan juga dan Poco Indonesia akan kasih kita kejutan pada saat launchingnya nanti atau gimana? Gue kurang tahu. Nah, yang jelas postingan di Instagram Poco Indonesia baru berisikan Poco X5 yang versi standarnya aja, yang pakai Snapdragon 695. Dan banyak reviewer tech di Indonesia yang udah berkesempatan ya, yang udah kebagian nyicipin Poco X5 yang standar aja, bukan yang Pro. Nah, gue nggak tahu nih, apakah Poco X5 Pro nggak dibawa, ataukah memang kita dikasih kejutan pada saat launchingnya? Ya, nggak tahu sih. Tapi semoga aja ya. Berandai-andai aja dah, kita lihat Poco X4, seri X4 tahun kemarin ya, yang harusnya rilis, tapi nggak dibawa sama Poco Indonesia. Itu agak, ya bikin Poco fans atau yang kaum menang-mending itu agak sedikit greget gitu. Dan kalau misalkan Poco X5 series yang dibawa ke Indonesia hanya Poco X5-nya aja, wah, yang Pro-nya nggak masuk gitu ke Indonesia. Wah, gimana tuh? Gimana nggak mengecewakan ya? Terus ibarat kata, kalau misalkan ini kan Poco X5 Pro pakai Snapdragon 778G ya, yang udah 5G. Nah, seri Poco ada juga tuh Poco F4 dan dijual itu di harga, ya sekarang ini sih udah turun sih sebenarnya harganya, yang 5 juta aja itu udah bisa kalian dapetin untuk RAM 8GB, internal 256GB. Beda 500.000 dapat Snapdragon 870. Agak pusing kan kalian? Bingung kan mau pilih yang ini atau pilih yang ini? Jadi harganya itu memang berdempet-dempetan, berdekat-dekatan. Kalau misalkan Poco Indonesia ngeluarin nih Poco X5 Pro dibawa ke Indonesia, harganya yang harusnya global 4,5, misalkan harga di Indonesia 4,8 misalkan ya, contohnya 4,8 juta. Nah, si Snapdragon 870 Poco F4 ini ya mau dikemanain gitu. Pusing lah pokoknya kalau misalkan banyak dimenang-mendingin gitu. Yang jelas biar bagaimanapun juga Poco tetap terbaik sih. Bisa kasih spesifikasi yang powerful tapi dengan harga yang terjangkau sih. Itu sih keren sih. Nah, Snapdragon 695 3 juta ya kan. Yang tahun kemarin Redmi Note 11 Pro itu dijual 3,5 juta ke atas, malah 4 jutaan ya. Gue lupa itu. Yang jelas 695 di harga 3 juta. Kecil aja itu sih udah cakep banget sih. Terus belum lagi Snapdragon 778G kalau dijual di harga 4,5 juta sih. Wah, Samsung, terus Realme yang pakai 778G, wah udahlah, lewat lah. Coba seandainya dikasih fitur OIS gitu, tapi OIS yang bukan gimmick ya. Itu keren sih di Poco X5 Pro. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian dah, ngobrol-ngobrol santai nih. Terus gimana pendapat kalian nih tentang Poco X5 series yang mau dibawa ke Indonesia? Apakah Poco X5 Pro akan dibawa ke Indonesia juga, ataukah hanya Poco X5 aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, Vengga pamit. Bye-bye.